selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tentang apa yang akan terjadi di kehidupan zodiak Gemini ya di minggu kedua bulan Januari 2026. Oke, buat para Gemini coba langsung aja kita fokuskan dulu ya untuk tarik energinya kamu di sini para Gemini. Apa terjadi? 2026. Sekali lagi. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget. Silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri teman-teman ya. Siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Oke, buat para Gemini, mari kita cek ada apa aja di minggu keduanya kamu ya. Karena kita udah masuk, ini udah masuk ke minggu readingan untuk minggu kedua. Aduh, sorry belibet. Kita udah masuk readingan untuk minggu kedua ya. Kalau gitu langsung aja Gemini. Aku lihat di minggu kedua ini ya, ada beberapa proses penyembuhan yang akan terjadi ya. Ada beberapa dari Gemini yang aku lihat itu mungkin sebelumnya ada yang sakit atau kurang enak badan gitu ya. Aku melihat apapun keluhan-keluhan yang ada gitu, aku melihat di minggu kedua ini akan ada proses penyembuhannya gitu. Jadi akan ada proses penyembuhannya, akan ada yang namanya apa ya kalau aku bilangnya ya, maintenance enggak tuh, udah kayak ini. Intinya ada kondisi yang dimana kamu akan perlahan di sini membaik seperti itu. Oke. Ini soal kondisi kesehatan. Terus di minggu kedua ini juga aku lihat beberapa dari Gemini. Nah, ini minggu kedua ini kamu akan rawan dengan yang namanya miskomunikasi, teman-teman ya. Akan rawan dengan yang namanya miskomunikasi. Ada hal-hal yang nantinya akan bikin kamu jadi meragu ya, ataupun jadi bingung soal omongan dengan orang lain seperti itu. Dan omongan-omongan yang bikin bingung dan meragu di sini aku lihat apa ya? Kalau dikatakan apakah ini akan menimbulkan suatu kesalahpahaman, Kak? Ya. Iya, betul. Jadi kalau kamu ragu terhadap omongan seseorang, coba tanyakan langsung agar tidak menimbulkan miskom. Karena miskomnya kamu dengan orang lain di minggu kedua ini bisa menyebabkan kesalahpahaman, bahkan penilaian yang jelek terhadap orang lain, padahal belum tentu orang itu jelek. Kayak gitu Gemini, ya. Kamu kan biasanya lurus-lurus aja nih orangnya, ya. Apa yang terlihat itulah yang kamu simpulkan gitu ya. Oh, udahlah Kak, itu berarti jelek. Apa yang dia omongin ya mungkin itu sih Kak. Cuma kalau ada omongan-omongan yang ragu gitu ya, omongan orang lain yang bikin kamu jadi ragu, gak apa-apa, lebih baik kamu tanyain gitu ya, apa sih maksud kamu ngomong kayak gini, daripada menimbulkan kesalahpahaman, miskom kamu bisa menimbulkan salah penilaian terhadap orang lain juga seperti itu. Oke. Terus juga di minggu kedua ini aku lihat beberapa dari Gemini. Beberapa dari Gemini di minggu kedua ini aku lihat juga cukup temperamental ya. Cukup temperamental, bahkan di sini kamu bisa apa ya kalau aku bilangnya ya, cukup temperamental. Di sini kamu juga bisa menimbulkan yang namanya omongan-omongan yang berlebihan lah ujung-ujungnya ketika kamu lagi muncul emosimu ya. Jadi kamu emosi bisa tinggi di minggu kedua ini, dan omongan kamu ini bisa berlebihan ke orang lain, bisa nyelekit gitulah buat orang lain gitu ya. Sebenarnya faktor emosi saja yang lagi tinggi. Gemini aslinya nggak kayak gitu teman-teman. Dan juga di minggu kedua ini aku lihat beberapa dari Gemini menghindari ya. Terkadang kamu menghindari orang-orang tertentu di sini. Jadi kamu kayak sengaja kayak orang yang mengisolasi diri gitu ya. Ada suara batuk. Terkadang kamu seperti mengisolasi dirimu dari orang-orang tertentu yang kamu rasa ini udahlah toksik Kak gitu. Kayaknya aku nggak perlu deket sama orang yang seperti ini. Ya udah aku sih menghindari mereka saja. Aku nggak perlu dekat-dekat sama mereka seperti itu ya.
Dan juga di minggu kedua ini Gemini, aku melihat ada semacam emosi semacam perasaan yang cenderung bahwa kamu bisa terlihat tenang di luar, maksudnya di hadapan orang-orang, tapi sebenarnya di dalam bergejolak emosimu, kayak gitu ya. Kalau kelepasan, keceplosan bisa duar gitu emosinya ya. Dan juga di minggu kedua ini yang aku lihat, hati-hati terhadap 3 potensi masalah yang bisa terjadi kayak biasa. Pertama, masalah keuangan. Kedua, masalah dengan orang lain. Yang ketiga, masalah kesehatan. Tadi kalau yang aku lihat, kalau untuk masalah kesehatan sepertinya nggak ada masalah ya, seharusnya ya, karena ini kan potensi masalahnya salah satunya. Kalau untuk masalah kesehatan seharusnya enggak, karena kamu mulai ada fase penyembuhan di minggu kedua ini. Terus Kak, masalah keuangan bisa jadi, tapi yang paling kuat bisa terjadi potensi masalahnya di sini adalah masalah dengan orang lain, karena terkait dengan miskomunikasi tadi, kayak gitu. Terus juga di minggu kedua ini Gemini, aku lihat ada sesuatu yang gantung ya, oke? Yang kamu rasa bahwa kalau dilepasin sayang, udah banyak pengorbanannya untuk ini semua Kak, tapi kalau dipertahankan juga nggak worth it, kayak gitu. Jadi ada hal-hal yang kamu rasa kayak udahlah gitu, ini tuh antara dilepaskan atau tidak, aku sama-sama tak tahu harus gimana ini seharusnya gitu ya, sebaiknya seperti apa. Dan juga di minggu kedua ini Gemini, aku melihat ada sesuatu yang udah lama kamu tunggu-tunggu di sini ya, tak kunjung hadir, dan itu mungkin membuat emosi kamu tuh jadi seketika yang kayak kamu nggak sabar, ujung-ujungnya kamu jadi emosi, kamu jadi gerak sendiri, kayak aduh kenapa sih ini kok nggak sampai-sampai sih, ini kok nggak terjadi sih, padahal kamu udah nunggu banget posisinya seperti itu. Dan juga di minggu kedua ini aku lihat beberapa dari Gemini juga apa ya kalau aku bilangnya ya, kamu akan berhadapan dengan orang-orang yang tricky gitu. Cuma di sini mereka mencoba untuk masuk menyentuh kehidupannya kamu, ngegangguin kamu, tapi nggak berhasil gitu. Dan ini suatu kabar baik sebenarnya buat kamu ketika orang coba untuk ganggu kamu tapi nggak bisa gitu ya. Dan juga di minggu kedua ini aku lihat kamu bisa bebas melakukan hal-hal yang kamu mau tadi, termasuk kamu yang bisa menghindari orang-orang toksik, yang kamu bisa bertindak sesuka kamu lah, agak-agak rebel gimana gitu Gemini di minggu kedua ini ya. Oke, selanjutnya mari kita lihat apa pesan dari semesta buat Gemini di minggu kedua ya, Januari 2026. Oke. Pesannya yang pertama di sini, kamu dipesankan belajar untuk menerima apapun yang hadir di dalam kehidupannya kamu, baik itu positif atau negatif sekalipun halnya ya. Terus yang kedua, kamu juga dipesankan hati-hati terhadap hal-hal yang terlihat sekalipun, karena kita nggak tahu apa yang ada di balik itu semua. Dan yang ketiga di sini kamu juga dipesankan gunakan dinamika energi yang kamu punya ketika kamu memimpin sesuatu di minggu kedua ini, seperti itu. Dan di sini kalau untuk zodiaknya Kak yang bisa terkoneksi dengan Gemini untuk ini semua di minggu kedua Januari itu ada Pisces, ada Leo, ada Taurus. Terus ada apa lagi Kak? Itu aja sih buat zodiaknya. Oke. Mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye Gemini.